Shalom, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat hari Jumat, selamat memperingati Jumat Agung tentunya untuk seluruh jemaat yang ada di GBI Tomo Tower. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa pada kami Bapa. Roh-Mu yang tercurah atas kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Bapa, dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Berkatilah kami, Kau curahkan Roh Kudus bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan segenap kami Yesus, kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Bapa. Glory bagimu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Buat darahnya yang tercurah atas kita, yang rela mati di kayu salib untuk kita. Mari kita angkat suara kita sembah Tuhan Yesus. Glory bagimu. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih, segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Lelah hidup ini kami letakkan hanya pada-Mu Tuhan. Oh, pada mesbah-Mu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Saya mengundang untuk kita mengulangi lagu ini dari awal dengan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana. Dengan hatimu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kau telah membayar dosa kami Tuhan, dengan cara yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan emas dan perak, bukan dengan emas perak. Kau mengangkat oleh
ini kami letakkan hanya padamu Tuhan. Glory bagimu, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama kita katakan, ku telah mati. Angkat tanganmu. Mari kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus kepada kami. Lagi hidup ini Tuhan Yesus, kami letakkan hanya padamu Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku telah mati. Mari angkat tanganmu. Kau kan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini kami hanya letakkan kepadamu Tuhan. Kau Allah yang aku, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, sama-sama saudaraku. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan hanya padamu. Kau letakkan ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku yang Kau ingini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Api kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, 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 glory bagi-Mu. Tercurah Roh-Mu di tempat ini. Roh-Mu tercurah di tempat ini. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari angkat. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama. Di tempat ini kita satukan hati kita hanya untuk Tuhan Yesus yang memberikan penebusan dosa atas kita. Dia telah mati atas kita. Dia menyelamatkan. Darah-Mu Tuhan Yesus sertai kami. Glory bagi-Mu.
Tuhan. Pikiran kami, penyertaan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Roh-Mu tercurah atas tempat ini. Darah-Mu, bilur-Mu Tuhan yang selamatkan kami. Mari angkat suaramu, mari angkat tanganmu, kita sembah Tuhan yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu Tuhan sungguh berlimpah bagi kami. Kami mempersembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. We worship You. Sama-sama kita katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu, sama-sama katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Yes. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, karena salib-Mu. Yeah. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup. Yeah. Salib-Mu kami menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena bless the Lord. Yeah. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara semuanya di sini untuk katakan lebih lagi sama-sama. Katakan ya. Karena salib-Mu ku hidup, karena ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Katakan lebih lagi. Karena salibmu kami bisa hidup, Tuhan Yesus. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Sama-sama dengan imanmu, Bapak Ibu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat karena salibmu. Karena salibmu kami menang, Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Oh, untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu, Tuhan. Mari yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama. Tinggikan Tuhan Yesus, tinggikan Tuhan Yesus. Kau Allah kami, glory bagi-Mu. Mari yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh kembali. Keluarkan suaramu, kita tinggikan Yesus, kita sembah Tuhan Yesus. Ya Rabbi Yesa, ya Rabbi Takar, Rabbi Yesa, ya Rabbi Rabbi, ya Rabbi Yesa, ya Rabbi. Kami meninggikan Kau Tuhan, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Glory dengan segenap hati dan pikiran kami hanya pada-Mu. Yes, yes, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari angkat suaramu lebih lagi Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu terlebih untuk Tuhan Yesus. Mari yang bisa berbahasa roh boleh berbahasa roh di tempat ini. Yes. Mari kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Yes. Rabaya saya rabataka, rabaya saya rabataka, rabaya saya rabalaba. Rabaya saya, rabaya saya rabataka, rabaya saya rabalaba. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah atas kami, yang menebus setiap kami. Bagi-Mu segala pujian dan syukur kami. Oh, kami meninggikan Kau Tuhan. Bagi-Mu segala hormat dan syukur.
kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib untuk kami Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian dan hormat dan syukur. Kau Allah yang layak dan kami agungkan Tuhan. Terima kasih bagimu segala pujian dan hormat dan syukur. Dengan segenap hati kami hanya untuk menyembahmu. Bagi Dia segala pujian dan syukur. Sama-sama kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Dia segala pujian serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dia hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat suaramu lebih lagi. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Oh,
ini dengan hati yang bersyukur. Kami datang mendekat kepadamu, ya Allah penebus kami. Yang menebus kami bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus. Kami mengakui segala kelalaian, kekeliruan, kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Dosa yang dilakukan oleh keluarga kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan seluruh rakyat negeri kami Indonesia. Kami mengakui dosa kami dan kesalahan kami yang dilakukan oleh pelayan dan umat-Mu ya Tuhan, yang membuat kami jauh dari hadirat-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami, pemberontakan kami, dan janganlah kiranya mengingatnya kembali. Kami memohonkan melalui darah-Mu yang kudus, memberikan pendamaian antara kami dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama kami, dan dengan lingkungan kami. Terpujilah karya salib-Mu ya Tuhan yang mulia, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak bernilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau juga bumi. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita angkat lagu ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkorban untuk kita adalah sebuah karya terbesar untuk kita, yang menebus kita, yang berkorban di atas kita. Mari kita sama-sama katakan lagu ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu, setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau juga bumi. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, pengorbananmu yang selamatkan kami. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau surga bumi. Sama-sama kita katakan karya terbesar Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai yang ku miliki
pengorbanan-Mu Tuhan Yesus yang selamatkan kami, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau juga kami. Oh, sama-sama karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau juga bumi karya terbesar, karya besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau juga bumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya sama-sama karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yes, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Diberkatilah Engkau Tuhan selama-lamanya, terkhusus lewat kehidupan kami. Sepanjang kami masih boleh memiliki kesempatan dalam hidup ini, sepanjang ya Tuhan nafas masih ada dalam dada ini, kiranya Tuhan kami setia kepadamu, bahkan di dalam ikatan kasih kami dengan Engkau dan sesama, biarlah Kau angkat kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan, kami buka telinga kami, hati kami siap untuk sambut segala kebenaran-Mu, bahkan kebenaran-Mu yang indah, kebenaran-Mu yang menyejukkan, kebenaran-Mu yang membangkitkan kami ke dalam hidup kami.
tapi mampukanlah kami Roh Kudus. Engkau yang memiliki kuasa untuk mengubahkan kami yang lemah dikuatkan. Bahkan Tuhan, apabila hari ini ada yang lemah dalam hal fisik, Engkau yang memberi kekuatan, bahkan di dalam salib-Mu ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan sia-sia Engkau berikan punggungmu untuk dicambuk dan terluka. Tidak sia-sia tanganmu Tuhan tertancap oleh paku, bahkan sampingmu Tuhan tertancap oleh tombak. Semua supaya dosa kami dihapuskan, supaya kelemahan kami diangkat, supaya kami memiliki pengharapan, supaya kami memiliki masa depan, supaya kami diubahkan, dan sekali lagi termasuk kesehatan tubuh fisik jasmani kami. Ini doa kami letakkan semua dalam tangan-Mu hari ini. Kau mampukan hamba-Mu tentunya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mari saudara yang siap sambut firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, amin. Haleluya, shalom. Silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Apa kabarnya pada hari yang indah ini? Pastinya luar biasa. Ibu Bapak, adapun ibadah Jumat Agung sering kita dengar dan kita juga mengiyakan Paskah sesungguhnya jauh lebih berharga daripada Natal itu sendiri. Amin saudara. Oleh karena itu puji Tuhan, kita boleh berikan waktu, kita boleh mengarahkan diri kita kepada Tuhan dan beribadah. Tapi biarlah pada hari ini kita disegarkan kembali dan kita menangkap isi hati Tuhan, keinginan Tuhan, bahwa kita lebih lagi mengerti makna Paskah itu. Yang mau katakan amin. Nah mari Ibu Bapak, pada hari ini kita kembali masih merenungkan tema rekonsiliasi, yang mana pada dasarnya itu artinya adalah pendamaian. Pendamaian yang kemudian beranjak daripada hubungan yang rusak. Dan kemudian salah satu pihak itu harus melakukan tindakan, dan sering sekali dalam hidup kita sesama manusia, Tuhanlah yang bertindak sehingga satu sama lain bisa berdamai. Nah, mari kita lihat saudara sekali lagi mengenai topik tersebut, karena gereja kita memang untuk Paskah tahun ini tidak memberikan tema khusus, dan tema bulan ini sudah sangat pas untuk Paskah 2025. Roma 5 ayat 10, di situ dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Berapa orang tahu arti seteru? Musuh saudara ya. Musuh bebuyutan. Tapi dalam hal ini Tuhan tidak pernah membenci. Kita yang mungkin istilahnya itu adalah membangkang. Dan kalau satu pihak itu adalah anak dan pihak lain adalah orang tua, kalau anak ini membangkang itu namanya durhaka. Lanjutkan, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah kita telah merenungkan pada minggu pertama bulan ini pada ibadah perjamuan kudus bahwa Tuhan melakukan hal yang sangat tidak nyaman bagi dirinya untuk kemudian mencapai perdamaian itu dengan manusia. Tapi saudara, hari ini kita lebih fokus kepada dosa manusia. Apa sebenarnya yang harus Tuhan kasih solusi buat manusia agar masalah dosa itu beres dan tidak ada lagi jurang pemisah antara Allah dan kita, yaitu antara Bapa kita dan kita, antara Dia yang merupakan sumber hidup kita dengan kita sendiri. Saudara, perihal dosa itu ada disingkapkan sedikit di dalam 2 Korintus 5:17. Tidak ada di situ disebut dosa, tapi kita bisa melihat
harus bagaimana kemudian diperlakukan, dibuat Tuhan agar urusan dosa itu beres yang ada pada diri manusia. Demikian bunyinya 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kali ini Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan umatnya tidak lagi memberikan solusi yang kita bahas di ibadah perjamuan kudus bulan ini, yaitu dengan solusi sementara, yaitu untuk melupakan sebentar kesalahan pelanggaran manusia dengan melakukan korban sembelih daripada hewan. Dan tahun depan itu harus diulang lagi. Supaya apa? Supaya saudara terus dapat dilangsungkan, dilanjutkan hubungan antara Allah dengan manusia. Tapi kali ini Tuhan melakukan penuntasan, beres, tuntas, berlaku selama-lamanya. Yaitu apa? Bukan dengan saudara menutupinya, tetapi dengan apa saudara? Menjadikan engkau baru lagi. Ketika engkau dijadikan baru, maka tidak ada lagi dosa dalam dirimu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengasihi Allah, tidak lagi berbuat dosa dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Nah saudara, ini dapat kita lihat nanti pada hari ini dalam kehidupan Daud. Suatu ketika Daud menyadari bahwa sekalipun dia sudah melewati berbagai prestasi dan pencapaian yang yang besar-besaran, yang belum pernah disaksikan oleh rakyat. Pada akhirnya dia mencapai satu titik di mana dia melihat, wah, kotor aku rupanya. Mari kita lihat ini di dalam suatu mazmur yang begitu indah. Yang sebenarnya mazmur ini di awal di ayat 1 dan 2 dikatakan, walaupun isinya cukup mengerikan saudara, dia katakan ini ditujukan untuk pemain musik. Menjadi suatu yang indah untuk kemudian, biarlah dari pengalaman Daud, maka kita semua manusia diingatkan bagaimana kondisi kita di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita mulai dari ayat 3 saja, kita akan baca sampai ayat 12. Nah, mari kita membacanya secara bergantian. Dimulai dari bapak-bapak, para pria, kita baca 22 ayat 3 dan 4. Nanti para wanita, ibu-ibu bisa melanjutkan 5, 6. Jadi tiap kelompok membaca 2 ayat. Setuju? Yang setuju mari kita mulai. 2, ya. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Yang wanita. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 9. Sama-sama kita baca 11 dan 12. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya prestasi Daud di dalam medan peperangan, bukan hanya prestasi Daud di dalam perekonomian sehingga rakyat sejahtera, dan memang itu tugas daripada pemerintah saudara, itulah tugas raja. Tugas raja bukan menjadi bos, tugas raja nomor 1 adalah
mensejahterakan rakyat. Yang mengerti katakan amin. Nah, semua itu sudah dia capai dan dia menjadi seorang raja yang sangat dikagum-kagumi. Suatu hari dia membuat satu kesalahan yang orang sering bilang hilap, kalap. Intinya pada hari itu ketika dia membuat kesalahan, benar-benar dia buta. Nah, hari-hari ini di bangsa kita dengar berita-berita crime yang memang kalau kita tinjau ini memang buta ya orang yang melakukannya. Ada saudara kemarin di Medan ya, bapak sama anak merencanakan pembunuhan. Bapak sama anak kita nggak ngerti. Ya, bukan hanya 2 jam, 5 jam, 2 hari saya mikirkan. Kenapa bisa sampai orang tua merencanakan pembunuhan terhadap seorang supir Grab? Yang kemudian seorang supir Grab ini adalah seorang sarjana yang menemani ibunya. Mungkin dia menemani ibunya karena tinggal dia di antara semua abang-abangnya. Mungkin dia menemani ibunya sekaligus menjadi tulang punggung. Dia melakukan hal yang kemudian sangat benar baik di mata sosial maupun di mata Tuhan karena mempedulikan orang tua adalah kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi ketika dia dipanggil dengan suatu tugas di malam hari, orang-orang yang berniat jahat kemudian menghabisi nyawanya dan mengambil kendaraannya. Kita nggak mengerti saudara. Banyak lagi mungkin saudara berita-berita yang lebih brutal, vulgar, tapi saya rasa tidak pantas disebutkan di tempat ini. Dan memang saudara di Jakarta pada waktu 2 pengerja yang terakhir ini disampaikan pemimpin kita kepada kita. Para pendoa senior menangkap hari-hari ini saudara. Portal daripada neraka itu semakin terbuka. Dan banyak orang saudara ketika dia tidak hati-hati, hilap, kalap, buta dan melakukan apa yang dia tahu, sangat tahu. Seharusnya dia tidak lakukan tapi amat fatal. Marilah kita semua hari ini lebih lagi serius dengan Tuhan. Amin saudara. Kita menangkap apa maunya Tuhan. Hidup kita pasti baik-baik saja, bahkan akan tambah baik. Yang setuju berikan tepuk tangan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, adalah harta yang tak bernilai, yang dan Yesus bukan bumi. Suatu hari dia terjebak di dalam dosa perzinahan. Dan kebutaannya itu tidak kemudian langsung dia sadari. Dia lanjutkan lagi, gas lagi. Bagaimana sekarang aku menutup kesalahan aku ini? Maka saudara, dia kemudian melakukan suatu kebijakan pribadi untuk kemudian menghabisi nyawa satu orang untuk menutupi kesalahan sebelum. Saudara, ketika Nabi Nathan sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 51 ayat-ayat yang pertama menegur dia, maka muncullah Mazmur ini. Saudara, apa yang kita dapat tangkap daripada perikop yang kita baca bersama tadi? Mari kita perhatikan ayat 4. Lanjut ke slide berikutnya. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita itu bertugas di kantor, kemudian di kantor lengkap ada AC, ya zaman sekarang itu merupakan bukan fasilitas yang spesial, atau bahkan kita di rumah sudah terbiasa, mungkin ada yang sudah terbiasa dari sejak kecil kamarnya pakai AC. Maka saudara, kalau harus beraktivitas di luar,
di tempat yang non AC, atau mungkin kita harus ketemu dengan seseorang ada urusan penting sambil ngopi, saudara ya. Zaman sekarang memang itu lazim, sambil orang koordinasi kerja bahkan deal di tempat sambil minum kopi. Mungkin tidak ada AC-nya, atau ada orang yang bekerja sepanjang hari, kemudian dia harus dekat-dekat dengan terik matahari. Maka saudara, orang tersebut akan merasakan betapa jauhnya gap antara suasana sejuk dalam kamar ber-AC, ruang kantor ber-AC, dengan tempat yang begitu panas. Apalagi kalau dia berpakaian yang kemudian tidak nyaman untuk kerja keras. Maka ketika selesai aktivitasnya, dia menuju pulang, mungkin langsung berpikir dalam hatinya, aduh pengen kali aku mandi. Seperti itulah saudara, begitu real rasa kotor, rasa gerah di dalam batin Daud ketika dia berseru, bersihkanlah aku seluruhnya. Ini bukan suatu puisi, saudara. Dia merasa kotor. Tolong segera aku dibersihkan dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Dia sudah mulai merasa sangat gerah. Maka saudara, kita tangkap di dalam ayat ini ada kesadaran di mana manusia merasa dirinya kotor. Kalau saudara merasa itu adalah suatu hal yang gak perlu, saudara tidak akan pernah mengerti apa artinya bertobat. Amin, saudara. Ini diteruskan lagi di ayat 9. Di situ dikatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku. Ya saudara ya, kalau orang sudah merasa kotor, dia tidak akan tenang. Ada mungkin kadang-kadang kita gak terlalu disiplin, udah tahu gerah badannya, udah tahu dari tadi harusnya sudah mandi, pulang, kemudian kita masih nonton TV. Saudara, nah, kadang-kadang dosa pun seperti itu, dibiar-biarin. Sebaiknya begitu kita tangkap saudara, bagaimana kondisi kita, segeralah kita datang kepada Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan itu Maha Pengampun. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena tadi dikatakan oleh Daud sendiri bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada kemurahan. Kita lanjutkan saudara, ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara, banyak hal dalam hidup ini ada dua sisi. Tapi dua sisinya nggak bisa terpisahkan. Contoh koin, benar saudara ya? Di satu sisi ada gambar ini, di satu sisi ada gambar. Saudara nggak bisa memiliki koin hanya dengan satu sisi. Amin saudara? Demikian juga dengan pelanggaran. Ada pelanggaran, ada ganjaran. Pelanggaran saudara itu buruk, maka saudara ganjarannya itu mengerikan. Yang mengerti katakan amin. Katakan saudara, mungkin katakan kepada kiri kanannya, hai bro, pelanggaran itu buruk, ganjaran itu mengerikan. Katakan saudara, biar kita semakin merenungkan kehebatan Tuhan hari ini, amin. Maka saudara, ketika Raja Daud berseru, mengemis, memohon dengan sangat sungguh, dengan sepenuh hati pengampunan Tuhan, karena dia tahu Tuhan penuh kemurahan. Dia sedang mengatakan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kalau boleh dihapuskan, karena apa? Bukan hanya yang kubuat ini begitu buruk, tapi ganjarannya begitu hebat dan aku sebenarnya gak sanggup lewati. Yang mengerti katakan amin. Nggak ada saudara, karena hidup ini adil. Kenapa hidup adil? Karena Allah itu adil. Nggak ada saudara pelanggaran tanpa ganjaran. Titik. Yang setuju katakan? Nggak ada saudara. Maka saudara, Daud sedang bermohon. Maka yang kedua, saudara, dia tahu yang dia buat itu begitu hina, begitu memalukan. Tadi waktu dia pikir belum ada yang tahu, dia masih merasa mungkin biarkan sajalah amannya.
Tapi begitu ada yang tahu langsung hinanya. Saudara bayangkan kalau seandainya setiap pelanggaran kita itu ada filenya. Filenya ada di laptop sana. Bayangkan saudara, setiap yang kita buat itu ada filenya. Maka ketika satu hari saudara itu dibeberkan, aduh saudara, selama ini kita pikir aman. Rupanya saudara ketika muncul, aduh gak sanggup, wajah ini mau taruh di mana. Begitulah saudara perasaan daripada Daud. Malunya ini, hinanya ini. Maka itulah dia berseru, tolong dihapus Tuhan, tolong dihapus Tuhan. Amin saudara, hapuskan itu Tuhan. Karena dosa itu begitu jelek saudara adanya yang mengerti katakan amin. Bahkan dia katakan 11, sembunyikanlah wajahmu. Engkau sendiri jangan lihatlah Tuhan, jangan lihat Tuhan, jangan lihat arah sini. Sembunyikan wajahmu terhadap dosa dan kalau boleh hapuskanlah ya Tuhan. Kalau Daud berdoa seperti ini, artinya kita semua pun boleh. Amin saudara. Dan ketika kita pertama kali sungguh-sungguh berdoa seperti ini, itulah yang namanya terjadi lahir baru. Siapa yang mau menjadi baru saudara? Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Jadi lahir baru itu adalah sesuatu yang ditawarkan Alkitab. Lahir baru artinya penekanannya engkau menjadi baru. Saudara nggak percaya kan kalau saudara punya mobil, sudah bertahun-tahun, dempol sudah banyak, disenggol becak sering saudara, apalagi angkot. Kita pun suka nyenggol dinding saudara ya. Kalau kita parkirnya sembarangan, saudara nggak percaya kan tiba-tiba kok bisa jadi baru. Tapi hati ini, batin ini dan hidup kita, pikiran kita bisa menjadi baru. Itu yang ditawarkan. Apakah itu sulit Pak? Enggak ada sulitnya. Yang kita perlu tahu adalah apa? Aku kotor Tuhan. Yang kita tahu yang kedua adalah tolong dihapuskan Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu kita tahu adalah Dia Maha Pengasih. Dan ketika kita datang kepadanya, Dia akan curahkan belas kasih-Nya berlimpah-limpah dalam hidupmu sampai saudara tulang punggungmu ini panas rasanya. Urapannya turut atasmu. Engkau enggak tahan saudara. Kau akan masuk ke gereja dan kau akan sering menangis betapa baiknya Tuhan bagiku. Dan untuk itulah selamanya engkau rela mengatakan biarlah seluruh hidupku pengabdian bagimu. Amin saudara. Kita lanjut saudara. Ada di ayat 12 seperti ini dikatakan. Jadikanlah hatiku tahir, kudus, suci, sesuai standar Tuhan, layak. Tidak ada kotor, tidak ada noda. Ya Allah, dan mari saudara. Disinilah saudara. Yang dimaksud dengan pembaharuan itu. Perbaharuilah batinku. Dengan roh yang teguh. Saudara, Raja Daud adalah salah seorang yang pertama menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran dikatakan mendapat suatu pewahyuan. Bahwa apa? Bahwa Tuhan dapat menjadikan kita baru.
baru, saudara. Kita rasa gak mungkin lah Pak, tiba-tiba mobil kok bisa jadi baru. Ini lebih dari mobil, mana bisa jadi baru. Saudara, kalau manusia mengatakan tidak bisa, Alkitab mengatakan itu bisa. Dan itu yang ditawarkan bagi saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara, untuk solusi rekonsiliasi itu bisa berdamai. Enggak cukup saudara ditutup saja dosa kita. Enggak cukup saudara itu disembunyikan. Saudara. Kalau dikatakan dosa itu dibuang ke dalam tubir laut, lebih jauh timur dari barat, itu hanya gaya bahasa. Yang sesungguhnya adalah saudara, Tuhan hapus, bahkan lebih dari itu, Tuhan jadikan kita barang baru. Amin saudara, new. Dan biarlah kita senantiasa diperbaharui. Amin saudara. Maka hanya dengan cara, kriteria, hanya dengan syarat seperti itu, hubungan kita bisa rukun kembali dengan Allah kita. Berikutnya di ayat 7 dikatakan demikian. Sungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibu. Loh, selama ini kamu emangnya kenapa? Kamu kan baik-baik aja selama ini. Kamu terpilih di antara 7 abangmu di keluarga ayahmu Isai. Kamu setia mengurusi kambing domba. Kamu dimampukan Tuhan melawan singa beruang. Kamu kalahkan Goliat. Kamu jadi panglima perang. Kamu sabar terhadap Saul ketika dia menganiaya kamu. Akhirnya ketika kamu naik tahta, Tuhan pakai kamu luar biasa. Engkau pulihkan kedudukan daripada tabut Tuhan di tempat yang kemudian tidak signifikan. Taruh di tengah-tengah kehidupan manusia. Mendapatkan pewahyuan tentang pondok Daud. Kok sekarang kamu baru ngomong? Ternyata aku Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Saudara, tidak ada manusia yang lahir ke muka bumi ini tanpa titipan dosa dari nenek moyang. Itulah kebenaran. Hari ini saudara, terimalah kebenaran ini. Engkau tidak bisa luput. Kalau engkau tunda, persis seperti Daud. Belum dibereskan, akhirnya bibit dosa itu termanifestasi. Itulah yang tadi kita katakan, terbutakan. Dia bertindak sesuatu yang amat brutal. Kemudian mungkin dia setelah sadar baru dia, loh kok bisa ya aku lakukan itu? Itulah dosa. That is sin. Itulah realita dosa dan jangan main-main. Amin saudara. Amin saudara. Nah saudara, apa yang dia sadari? Dia sadari dosa artinya adalah gak mau dengar. Gak mau dengar siapa? Gak mau dengar Tuhan. Karena itu yang dilakukan Adam. Tidak mau mendengar. Mendengar artinya mengeksekusi juga hidup di dalam. Itulah dosa. Dosa itu bisa dalam hal kecil, dosa juga bisa dalam hal global. Misalnya arah hidup kita ini. Nggak mau kita dengar Tuhan mengenai bagaimana arah hidup kita. Kita mau terjemahkan sendiri aja, tafsir sendiri. Udahlah gini aja. Makanya muncul lagu Frank Sinatra yang berjudul I Did It My Way. Emang gue pikirin, aku maunya begini, ini yang asik. Boleh juga dinyanyikan, tapi kita harus maknanya tahu ya, itu berbahaya ya. Jangan kita nyanyikan sekarang maksudnya. Haleluya. Senyum-senyum pula teman-teman ini. Bisa juga ya Pak, Frank Sinatra. Nah saudara dikasih Tuhan, gak bisa saudara. Saudara mau, tapi yang kecil-kecil aku lakukan Pak. Ini kejujuran. Tapi untuk global panggilan hidupku nantilah itu Pak. Gak bisa saudara. Dosa itu artinya apa? Tidak mau dengar. Dan fatalnya manusia, Adam, orang tua kita, nenek moyang kita nggak ada di sini bisa terluput daripada pelanggaran yang dia titip. Dia adalah ciptaan langsung tangan Tuhan. Dan Tuhan katakan, hiduplah dia. Sekarang, dia nggak mau dengar Tuhan.
Seolah-olah dia mengatakan, ya sudahlah, memang kau pencipta, tapi biarlah aku jalani hidupku dengan yang kuingin. Saudara yang kasih Tuhan, maka ketika Daud menyadari itu saudara, dia mulai menemukan bahwa ini harus kubereskan di hadapan Tuhan. Itulah rekonsiliasi. Mazmur 51 adalah Daud datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku enggak mau lagi berdosa. Amin saudara. Aku enggak mau lagi membangkang. Aku enggak mau lagi melawan. Aku mau bersekutu dengan Engkau. Aku enggak mau lagi jadi musuhmu. Aku enggak mau Engkau ada di sini lalu aku berontak di sini. Aku mau datang kepadamu karena Engkaulah sumber kehidupan bagiku. Sekarang aku mau jalani hidup yang Kau pilih bagiku. Yang mau katakan amin. Rekonsiliasi. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Allah. Dan Allah sangat welcome bagi semua yang mau datang kepadanya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari pada hari ini saudara, enggak ada nilai Paskah yang lebih daripada satu hal, yaitu kita mau mengakui siapa diri kita dan kita datang kepada Dia meminta ampun atas semua dosa kita. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih dari awal. Kasih Allah, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari bersyukur, 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 bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Kata kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Nah mari secara cepat kita melihat apa yang Dia buat. Ibrani 9:14. Simak saja saudara, ingat, buka hatimu. Bukan hanya untuk taburan, tapi ulurkan tanganmu untuk menyambutnya. Jadikan itu kebenaran prinsip dalam hidupmu. Dikatakan demikian, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Perhatikan, oleh Roh yang kekal. Ini prinsipnya saudara, tidak terbatas ruang dan waktu. Memang itu terjadi 2000 tahun yang lalu dihitung dari sekarang. Tapi itu berlaku kekal. Roh yang kekal mengakomodir sehingga dosa saudara dulu, dosa nenek moyang saudara, bahkan mohon maaf, pelanggaran kesilapan kita besok, semuanya dibereskan oleh pencurahan darah Yesus. Dia mempersembahkannya, Dia sendiri menjadi korban, dan Dia sendiri menjadi imam besar yang datang untuk membereskan dosa-dosa kita. Ketika
hidupnya mulai begitu berlumuran dengan dosa. Karena dia ambil dosa manusia. Dia ambil dosa masa lalu, dosa masa sekarang. Ingat, dia ambil juga, berlaku juga untuk dosa masa depan. Dia pikul. Kotor dirinya. Ketika dia naik, saudara, di kayu itu, saking kotornya, bapaknya pun gak mau lagi memalingkan wajahnya kepada dia. Karena Alkitab mengatakan dalam kitab Habakuk, mata Tuhan itu suci adanya, tidak bisa menatap dosa. Tuhan Yesus menjalani hidup yang begitu perfect, intim dengan Allah. Doa-doanya tidak ada yang miss. Tapi satu kali ketika di atas kayu salib, dia bersuruh dan Bapaknya tidak mendengar. Maka dia bersuruh, Eli, Eli. Bahasa Aramnya apa? Why? Kenapa engkau forsaken? Kenapa kau biarkan aku? Itu karena apa? Karena dosa-dosa kita. Ini dia kenakan itu, saudara. Dia pikul dan dia harus mati dengan membebani, memikul beban semua itu. Supaya beres masalahnya. Supaya kau jadikan baru. Mobil yang baru. Seperti dari showroom. Dan saudara dikasih Tuhan. Dikatakan. Dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani. Wow. Hati nurani kita yang malah tiba-tiba plong. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, kita mulai melihat ketika Tuhan menebus kita, beres urusan kita dengan Allah. Dia mulai menggabungkan kita dengan saudara-saudara seiman. Yang mengerti katakan amin. Tidak bisa Anda menjalani hidup suci tanpa persekutuan persaudaraan seiman. Disitulah tadi dikatakan, tolong perhatikan urutannya. Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan kemudian nextnya, darah Yesus menyucikan kita. Perhatikan baik. Kata menyucikan di situ bukan telah, tetapi terus menerus. Ketika kita bersekutu satu sama lain, kita melayani, kita friend, kita saling menguatkan dalam hidup ini. Kita terus disucikan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Darahnya terus berlaku dalam hidup kita. Next, Ibrani 10:17. Ini kata Tuhan. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin, saudara. Semua file-file data dosamu lenyap begitu saja. Amin, saudara. Siapa yang mau? Tutup mata. Siapa yang mau? Jangan lihat kiri kanan. Lambaikan tangan. Tuhan, hari ini Tuhan, hapuskan dosa kami, ya Tuhan. Hapuskan pelanggaran kami, ya Tuhan. Bahkan mohon Tuhan, hapuskan dosa orang tua, kakak, abang, ampuni. Dan kiranya ganjaran yang berat itu terluputkan dari hidup kami, Bapa. Engkau mengejar umatmu sampai keturunan ketiga bahkan keempat apabila mereka pelanggaran di hadapan. Tapi hari ini Engkau bereskan semua oleh karena darah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sedikit lagi, saudara. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi kalau itu dosa-dosa koruptor jangan dihapus, saudara. Yang setuju katakan amin. Biar saudara ketahuan, amin. Yang mau bangsa ini lebih lagi jaya boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Benar, saudara, ya.
Kristen benar-benar Alkitab. Tapi saudara, negara ini harus semakin maju. Amin. Berikan tepuk tangan lagi. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Masih kuat saudara untuk firman Tuhan? Kita lanjut Titus 3 ayat 5 ke next slide ya. Mari kita simak. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Amin. No. Tapi setelah kita diterima Tuhan, diperbarui, bertobat, kita berbuat baik. Jangan dibalik saudara ya. Kita berkenan. Tapi untuk keselamatan kita enggak laku semua perbuatan baik kita. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya dikatakan, tapi karena rahmatnya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, di tempat ini harus terjadi banyak pertobatan. Sudah berbulan-bulan saya merenungkan. Tuhan berkata kepada jemaat tempat ini, harus berdatangan di sini bandit-bandit, orang-orang jahat, orang-orang hidupnya nggak benar, bertobat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Orang-orang yang mainnya di diskotik bertobat, orang yang rumah tangganya berantakan bertobat. Biarlah di tempat ini saudara, maka satu orang bertobat benar mengakibatkan puluhan ribu malaikat bersorak-sorai di surga. Haleluya. 2 Korintus 5:19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami dan juga kepada kita. Amin. Jadi kami boleh diganti dengan kita. Katakan kita. Kita ini bersama-sama kita baca adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kata utusan Kristus, itulah dia, saudara, ambasador. Duta besar, bukan konsulat. Konsulat itu adalah di daerah, perwakilan negara. Duta besar adalah biasanya di ibu kota, benar ya Pak? Itu ada di ibu kota. Anda duta besar untuk membuat orang bertobat, untuk membuat orang berdamai. Jangan pula Anda membuat orang sakit hati, yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Anda duta besar yang sebaliknya, bukan duta besar keretakan antara hubungan manusia. Berat. Coba kita lanjutkan Matius 26. Next slide. Ayat 48 dan seterusnya. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Siapa tahu ini tentang siapa? Sudah. Dia katakan kepada pemimpin daripada pasukan, nanti gimana ya caranya? Oh gini aja lah, kucium nanti dia. Dialah orang yang tangkaplah dia. Pribadi orang yang Tuhan pilih untuk menjadi murid calon rasul. Bukankah Tuhan tidak tahu? Tuhan maha tahu. Isi hati orang tahu, omongan tahu, isi pikiran orang tahu. Tapi Tuhan pilih dia. Itulah hebatnya hati Tuhan. Amin saudara. Tuhan masih anggap dia sampai detik terakhir. Karena Tuhan itu adalah kasih. Kita tangkap maksudnya. Coba kita loncat ke ayat Matius 22:39. Ini saudara ya. Dan hukum, katakan hukum. Kalau hukum ada orang mengatakan law was made to be broken. Hukum dibuat untuk iya. Makanya supir-supir angkot rata-rata saudara, mau lampu merah, mau lampu apa ya, ditebas saja.
Saya pun harus bertobat untuk hal itu, amin. Tidak pernah hukum, apalagi hukum Allah dibuat untuk dilanggar. Kita sama-sama setuju? Sama-sama kita katakan, yuk, amin. Jadi ini hukum, saudara. Kalau hukum mau lakukan enggak? Takut juga ya. Kalau hukum mau lakukan enggak? Kalau hukum Allah, ya lakukan. Katakan mau. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama. Nah ini saudara. Setelah kita bertobat, kita menjadi duta besar sekarang, kita mengasihi. Tugas itu saudara, bahkan itu hukum. Kita balik ke Matius 26 tadi, ayat 49. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, shalom Rabi, lalu mencium dia. 50, tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai bro, come on, you are mine. Amin saudara. Mengas. Dalam amin saudara. Dalam kasih Tuhan. Sampai detik orang ini mengkhianati dia. Hai teman. Maka saudara, kita sebagai duta besar nggak boleh membenci. Kita sebagai duta besar nggak boleh dendam. Amin, saudara. Amin. Coba, ada orang-orang ketika ingat, ini memang kawan satu nggak bisa. Ada saudara? Hari ini dibereskan di mesbah Tuhan, yang mau katakan apa? Karena apa? Hukumnya saudara. Sekarang dia berikan kepada kita, ini hukum ya, lakukannya. Apa itu? Kasihlah sesama. Kita selesaikan. Kalau kita mau, memang hidup ini untuk berkat. Itu adalah prinsip yang salah. Hidup ini untuk Tuhan. Amin saudara. Itu adalah prinsip yang salah. Saya terus menggumulkannya. Dan saya semakin dipertajam. Tapi saudara, memang Tuhan memberikan berkat. Tapi hidup ini bukan untuk berkat. Mari kita lihat Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Mau saudara hari ini, siapapun itu, kau doakan, kau minta Tuhan ampuni dia. Itu hukum loh. Katakan kiri kanannya, itu hukum loh. Mau lakukan? Amennya kurang. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selesaikan ya, doakan sahabat-sahabatnya hari ini ya. Ya, ingat gak yang orang-orang yang pernah sangat mengecewakan? Bahasa Inggrisnya apa ya, ibaratnya itu ketika kita sangat membutuhkan, loh kok lo gitu. Let down, bukan let go, let down. Engkau betul-betul let down saya. Ini sudah kita rencanakan, sudah kita planningkan, tapi di saat engkau sangat fatal harus ada, engkau tidak. Mau saudara mengampuninya? Apapun case-nya, itu hukum loh, amin. Lakukan, minta doa. Dan kiranya yang bagian ini terjadi dalam hidupnya itu apa? Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan. Amin saudara. Gak tahu kenapa Tuhan itu penuh berkat. Amin. Ayo jangan ada yang susah dong hari ini. Ayo ibu-ibu di belakang. Jangan, gak boleh susah hari ini. Gak boleh susah hari ini. Yang boleh susah hari ini hanya Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita di sini bersyukur dan berterima kasih. Boleh nggak bersyukur mukanya susah? Pantang ya. Oke saudara, bersyukur. Saya perhatikan ya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dalam hidupku. Ku sembah dan senyum saudara, bersyukur bangga, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dalam hidupku.
yang wajah dan hatinya bersyukur, sakit penyakit hari ini disembuhkan. Dua lagi, Kejadian 41, 43 dan 51. Demikian kita simak kisah cuplikan hidup Yusuf. Ayat 43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. 51. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Semua yang bikin tensi, untuk kepala, mumet, sakit hati, menggerutu, kecewa, pahit. Ketika kau, saudara, ketika kau lepaskan pengampunan, ini yang akan terjadi, firman Tuhan menjanjikan. Apa yang terjadi? Engkau akan diangkat. Engkau akan semakin dihormati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena apa? Karena persis seperti itulah yang dialami Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita renungkan ayat ini. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Mari kita persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita masuk, kita berdoa. Tuhan, hari ini ulurkan tangan-Mu, tarik kami dekat kepadamu Tuhan. Tarik kami dekat ke lambung-Mu Yesus. Tarik kami ke pangkuan-Mu Yesus. Tarik kami untuk melihat bekas paku di tangan-Mu. Kau telah menjadi manusia. Dan sebagai manusia kau telah bangkit. Engkau yang duluan bangkit di antara semua manusia yang hidup dalam Tuhan. Dan suatu hari kami pun ingin bangkit. Maut tidak dapat menahan kami. Sungguh besar Tuhan apa yang kau buat. Sungguh nyata Tuhan apa yang kau buat. Kami mau Engkau real dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini berikan kami hati yang baru. Biarlah diperbaharui semua umat-Mu terlebih melalui perjamuan kudus ini. Sebab apa yang Kau teruskan kepadamu Kau terima daripada Dia. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, mencah-mencahkannya, dan setelah Ia bersyukur Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai peringatan atas aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita memakannya. Mari kita menyiapkan anggur. Setelah itu Dia mengambil daun. Setelah mengucapkan syukur atasnya Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minumnya dengan yakin. Mari saat ini saudara kita meminta Tuhan, terima segala syukur. Terima syukur kami. Terima Tuhan bersembah.
bersyukur kami. Kami menaikkan persembahan syukur atas nama setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga yang pernah dipersatukan dengan Engkau sebagai saksi, manusia pun sebagai saksi, hamba-Mu menjadi saksi. Kami naikkan syukur hari ini atas nama setiap keluarga, ayah, ibu, anak. Kalaupun ada anak-anak yang tidak mau dengar orang tua, anak-anak batu, dari tempat ini kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Syukur Tuhan. Dan kami percaya anak tersebut ada dalam rencana-Mu. Kami naikkan syukur atas kondisi usaha keuangan-Mu. Kami katakan syukur karena kami percaya Engkau sanggup melimpahkan segala keperluan kebutuhan hidup kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami menaikkan syukur dari tempat ini atas segala kerugian yang pernah kami alami. Apakah itu karena kelalaian kesalahan kami? Apakah itu karena ada orang yang merugikan kami? Karena Engkau Allah yang sanggup mengembalikan Tuhan. Bahkan 7 kali Kau dapat mengembalikan apa yang tercuri. Kami bersyukur padamu. Mari percaya akan kasih-Nya, percaya akan kuasa-Nya, katakan syukur. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan untuk hidup kami, apapun yang kami harus lewati, di mana kami harus menghadapi banyak manusia, orang yang kami tidak kenal, orang yang kami kenal, orang yang kami kasih. Ketika mereka melakukan perbuatan yang menyakiti kami angkat Tuhan, dan kami katakan pulihkan Tuhan jamaah, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan demikian Kau juga mengampuni kami, bebaskan kami daripada dosa, pelanggaran, bahkan konsekuensi. Terima kasih. Haleluya. We bless you Lord, we love you Lord. Terima kasih. Memateraikan semua firman kebenaran dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Aku berkati saudara, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita mempersiapkan kali ini persembahan buah sulung. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita mengangkat pujian ini. Kasih yang terindah
hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama. Terindah, oh hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan padamu Tuhan, bukan di dalam-Mu, oh Yesusku. Pujian dari hatiku, oh selalu di setiap waktuku, pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terlihat yang ku miliki dan ku hargai, Yesus tetap ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai, Yesus tetap ku kagumi, Yesus tetap ku kagumi, Yesus Saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebentar karya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita mengingat karyanya demi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Sungguh Engkau baik ya Tuhan.
Sungguh Kau nyata dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Tiada yang terbaik bisa kami berikan selain tubuh dan jiwa kami kepadamu ya. Sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Maka saat ini kami bersyukur kami bisa melakukan ibadah Jumat Agung ini ya Bapak. Sebagai tanda ya Bapak, ucapan syukur kami kepadamu, supaya kami selalu mengingat akan karya kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami juga kiranya memohon ya Bapak, kiranya Engkau selalu mengingatkan kami supaya kita jangan bermain dalam dosa ya Bapak. Supaya kami selalu bisa bersih menghadap di tahta-Mu ya Bapak. Supaya kami ya Bapak, anak-anak-Mu ya Bapak, itu berkenan di mata-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya ya Bapak, Engkau hadir bersama kami saat ini. Dari awal ibadah kami sampai akhirnya ya Bapak. Semua itu ya Bapak, kami persembahkan kepadamu di mezbah-Mu ya Bapak. Sebagai tanda ya Bapak, kasih ya Bapak, yang Engkau ajarkan pada kami kepadamu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami bersyukur Engkau mengantarkan anak-anak-Mu kemari ya Bapak saat ini untuk bisa bersama-sama di tempat ini ya Bapak, mengadakan ya Bapak ibadah Jumat Agung ini. Kiranya ya Bapak, Kau sertai kami ya Bapak selalu dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup ini ya Bapak, supaya kami tetap mempunyai satu tujuan ya Bapak, yaitu menyenangkan hati-Mu, selalu dekat kepada. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu ya Bapak, sekaligus gembala kami ya. Kiranya ya Bapak, tangan-Mu selalu melingkupi hamba-Mu ini ya Bapak. Jangan sekalipun Engkau meninggalkan dia ya Bapak. Jangan palingkan wajah-Mu kepada dia ya. Tetapi biarlah mata-Mu ya Bapak selalu tertuju kepada dia ya. Biarlah Engkau membawa dia naik dan bukan turun. Kiranya dalam keluarganya Engkau lingkupi dengan berkat yang luar biasa Engkau curahkan kepada hamba. Kiranya iman manfaat yang dari surga Engkau curahkan yang terbaik kepada hamba. Kami percaya bila Engkau bersama dia ya, GBI Stomo Tower tidak ada bangku yang kosong lagi ya Pak. Karena kami punya satu visi misi yang Engkau berikannya, menjadi garam yang mengamiri ya Bapak, sekaligus merangkul semua jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapak, kembali bersama-Mu.
Biarlah kemuliaan-Mu ada di tempat ini ya. Biarlah nama-Mu diangkat tinggi ya Bapa. Terima kasih. Kiranya keluarganya, istri dan anak-anaknya, Kau selalu lingkupi dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Dalam pekerjaannya Kau berkati berlimpah. Dan seluruh hamba-hamba-Mu saat ini yang melayani di tempat ini, kiranya Engkau jangan lepaskan kami ya Bapa dari genggaman tangan-Mu ya. Kami mohonkan ya Bapa, biarlah di GBI Stomo Tower setiap hamba-hamba-Mu terjadi unity ya. Terjadi satu kesatuan ya Bapa, yaitu satu tubuh Kristus yang kuat ya Bapa. Terima kasih buat ajar-Mu, sehingga kami bisa naik level demi level itu. Karena kasih-Mu ya Bapak. Bapak juga kami kiranya memohon ya Bapak, Engkau memberkati setiap domba-domba-Mu, jemaat-Mu ya Bapak. Kiranya yang berbeban berat saat ini Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit dari bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kami percaya hari ini akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terikat ya Bapa, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati ya Bapa setiap mereka yang usaha. Kau berkati mereka ya, semua yang sekolah ya Bapa. Dan Engkau juga berkati ya Bapa rumah tangga ya Bapa, istri dan anak-anak mereka. Dan juga Kau beri ya Bapa damai kasih-Mu ya Bapa, Kau curahkan kepada mereka. Bapa, saat ini kami mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami ya Bapa, GBI ya Bapa, Medan Plaza ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Kau tambah-tambahkan kami semua dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Maka akan terjadi revival ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, GBI Medan Plaza akan membesar, terus membesar ya Bapa. Semua karena pengasihan-Mu ya Bapa. Diberkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani ya Bapa. Yang dari pusat Bapak Niko, yang dari GBI Medan Plaza Bapak Bambang Yonan ya Bapak, Bapak Edi Prayetno, dan seluruh asosiat pastor dan seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Kau bekali ya Bapak dengan hikmat, marifat, visi dan misi yang terbaik ya Bapak. Kau curahkan kepada hamba-Mu ya Bapak. Perlindungan yang maha sempurna Kau berikan kepada hamba-Mu ya Bapak. Sehingga hamba-Mu ini ya Bapak tidak akan jatuh ya Bapak, tetapi mereka akan naik bersama-Mu ya Bapak dalam kebenaran ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Tidak lupa kami doakan kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera melingkupi puri dan tembok-Mu Yerusalem. Biarlah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem dan mendoakan kota Yerusalem, Allah Bapa juga memberkati-Mu ya Bapa. Allah Bapa juga melingkupi-Mu ya Bapa dengan kasih-Nya, dengan damai sejahtera yang akan dicurahkan kepadamu semua. Mulai dari Indonesia, mulai dari GBI Medan Plaza, dan sampai GBI Stomo Tower. Karena Shalom-Mu ada di GBI Stomo Tower. Dan kami semua ya Bapa, damai bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Tidak lupa kami mohon berkat yang dari surga melalui hamba-Mu yang terkasih. Marilah kita terima sekali lagi berkat
Dan daripada Tuhan, mari angkat kedua tangan penuh percaya. Saat ini terimalah dan pulanglah membawa anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Cinta kasih melalui putra Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta Tuhan mati yang tidak membuat kuasa mengatur Roh Kudus. Terima menjadi milikmu setiap hari ini berlaku esok sampai Maranatha, sampai selama-lamanya yang diberkati sama-sama katakan. Tuhan berkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Jumat Agung, hari Paskah. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan buat para jemaat yang ingin memberikan perpuluhannya bisa memberikan melalui rekening yang sudah tersedia. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat hari Jumat Agung untuk kita semuanya. Kiranya damai Kristus menyertai kita semuanya. Haleluya. Dan satu pengumuman lagi, di hari Minggu kita ibadah di jam yang sama, di jam 10:30 siang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.